adik-adik. Halo adik-adik. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Kak Keisha. Tapi tunggu dulu Kak Vita. Masih ada kursi kosong ini buat siapa sih? Apakah kita hari ini kedatangan gestar? Kayaknya gitu deh. Nah, siapa ya kira-kira? Adik-adik, kalau adik-adik ya ketemu sama temen lama, gimana rasanya? Pasti senang. Kalian pasti kangen sama teman-teman kalian di sekolah ya kan? Udah lama gak ketemu. Nah, kali ini kita kedatangan temen lama. Kalian coba tebak siapa kira-kira? Ayo, Keisha tahu nggak siapa? Aku tahu. Kalau dia ini sering tampil di sekolah minggu. Tapi aku belum pernah ketemu. Ya udah. Namanya Kiwi. Kita sambut aja ya. Kiwil. Kiwil, welcome back Kiwil. Halo Kak Vita. Shalom teman-teman. Sini dong. Sini. Wow. Apa kabar Kriwil? Apa kabar Kriwil? Tuhan baik sekali. Gimana tugasnya? Udah kelar? Sudah dong. Luar biasa. Kriwil mau sapa teman-teman nggak? Iya. Shalom teman-teman. Iya. Apa kabarnya hari ini? Ya, kayaknya lupa. Ulang lagi. Yang semangat ya. Iya. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, semangat banget ya Kak. Iya. Nah, adik-adik. Mau tanya dulu. Apa? Tugas sekolahnya udah selesai belum? Sudah tadi. Oh sudah. Iya, Tante. Oh sudah. Yang di sebelah Kriwil belum pernah ketemu. Tapi Kriwil udah lihat. Oh Karena iya. Kriwil kan selalu nonton sekolah minggu di udara. Oke, good. Kriwil nggak mau kalah ya dengan kita pakai face shield dulu ya. Iya. Oke. Kita mulai ibadah kita dulu ya adik-adik. Kita akan mulai di dalam doa. Yuk, kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, dan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami juga siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sebelumnya Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, dan sungguh-sungguh ketika mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami dan selalu mengingatkan kami untuk kami juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan jam ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagu yang mungkin agak baru. Ya, kita sama-sama nyanyi, kita sama-sama belajar dan pakai gerakan ya. Ayo semangat. Oke. Halo, hola, ola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hello, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Dari awal Kak. Halo, hello, ola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hello, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang. Semuanya senang. Semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Jangan sedih. Jangan kamu sedih. Jangan kamu
Yesus beserta. Semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus Sebab Yesus besertamu. Sekali lagi Kak. Sebab Yesus besertamu. Yeay. Semua senang kan? Kalau kita Senang. ketemu sama teman-teman pasti senang. Iya, Iya. pasti senang. Oke adik-adik, sekarang siapkan hatimu. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Iya. Yuk kita sama-sama duduk. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk dengar cerita pada pagi hari ini. Nah, minggu ini merupakan minggu yang keempat dari seri tema besar kita, yaitu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, dan hari ini kita masih mendengar cerita tentang Yusuf. Nah, Ya Yusuf, iya, yang lanjutan kemarin itu ya Kak? iya, ternyata di balik pengalaman Yusuf yang kasihan ya, dia dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata ada rencana Tuhan yang indah bagi Yusuf. Dan Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan judul cerita hari ini adalah kejutan yang menyenangkan. Nah, cerita ini dapat adik-adik baca di Kejadian pasal 42 dan 43. Nah, minggu lalu Tante cerita tentang mimpi dari 3 orang. Siapa yang masih ingat? 3 orang itu siapa saja ya? Saya. Loh. Emang Kriwil tahu? Kok rebutan banget sih? Kriwil tahu kan, Kriwil nonton. Satu-satu, jangan rebutan. Oke, Oke. Tante akan mulai menanyakan Kriwil lebih dahulu. Oke. Siapa 3 orang itu? Juru minuman, juru roti, Iya, dan dan Satu lagi. Raja Firaun. Yeay, 100. Sekarang giliran Keisha. Keisha, ada berapa lembu yang dilihat oleh Firaun dalam mimpi? Ya, di mimpinya tuh. Jumlahnya sih ada 14. Ada 7 lembu gemuk dan 7 lembu yang kurus. Oke, pintar. Betul. Sekarang giliran Kak Vita. Ayo lu, Kak Vita. Kak Vita, Susah nih Pak. apa arti dari mimpi Firaun? Oh, itu artinya kalau 7 lembu yang gemuk itu artinya akan ada 7 tahun kelimpahan, ya kan? Iya. Kalau 7 tahun. Kalau 7 lembu yang kurus itu artinya akan ada 7 tahun kelaparan. Bener kan, Nan? Iya, pintar. Semua dapat 100. Nah, kemudian Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nomor 2 loh di Mesir. Nah, Hebat tuh Tante, nomor 2. kira-kira. Tante. Nah, mau tanya Kriwil nih. Aduh, jatuh ke Oh, face shieldnya. oke. Face shieldnya Iya, jatuh ya. pakai face Oke, shield. yang bagus deh. Oke, oke. Nah, Tante, tugas Yusuf sebagai orang nomor 2 itu apa dong? Iya. Oh, pintar sekali pertanyaannya. Yusuf ditugaskan oleh Firaun agar dalam 7 tahun kelimpahan Yusuf harus membangun gudang-gudang yang besar di beberapa kota yang ada di Mesir. Untuk apa ya? Wow, iya, buat apa? Gudang-gudang itu dibangun untuk menyimpan makanan-makanan pada masa 7 tahun kelimpahan. Kan ada banyak makanan di 7 tahun. Jadi semua disimpan di dalam gudang-gudang itu supaya
nanti waktu 7 tahun kelaparan, orang-orang Mesir tidak kelaparan karena ada makanan. Gitu loh. Nah, jadi Yusuf dengan tegas memerintah semua harus kerja sama-sama, bangun gedung-gedung, kumpul semua makanan-makanan. Nah, setelah 7 tahun kelimpahan itu, tibalah waktunya 7 tahun kelaparan. Wow. Lama banget. Kelaparan yang bagaimana ya? Nggak ada makanan sama sekali. Iya, itu panas, tidak ada Tidak hujan. ada hujan. Jadi tanah menjadi kering, terbelah-belah, nggak bisa menanam apa-apa. Tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh di tanah yang kering, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Iya. Dan kelaparan itu membuat orang-orang Mesir mengeluh, aduh kami lapar. Tidak ada Jadi mereka disuruh Firaun datang ke Yusuf. Yusuf yang akan membagikan makanan kepada kalian. Ternyata kelaparan itu bukan saja terjadi di Mesir, tapi di daerah-daerah sekitar sampai ke Kanaan. Tempat di mana orang tua Yusuf tinggal dengan saudara-saudaranya di Kanaan. Di Kanaan juga terjadi kelaparan. Jadi kasihan dong mereka. waktu Yakub dengar, bapaknya ya Yusuf itu namanya Yakub kan? Iya. Waktu Yakub dengar, oh di Mesir ada makanan. Nah, jadi Yakub bilang kepada anak-anaknya, kalian sekarang juga berangkat ke Mesir, beli makanan supaya kami tetap hidup. Lalu Yakub bilang, tapi yang pergi hanya 10 orang. Adik kalian yang paling bungsu itu namanya Benyamin. Oh, tidak ikut ya kan? Tidak boleh ikut. Kenapa? Karena Yakub takut nanti Benyamin mengalami hal-hal yang seperti kayak Yusuf. Kan waktu itu Yakub suruh Yusuf melihat saudara-saudaranya kan. Lalu di tengah jalan katanya Yusuf dimakan oleh binatang buas. Jadi Yakub trauma ya, tidak mau lagi suruh Benyamin ikut. Benyamin harus di rumah. Jadi yang 10 saudaranya pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir naik mobil ya Tan? Naik mobil lagi tanyanya. Belum ada, Aduh, Keisha ini selalu ya tanyanya seperti itu. Aduh, Waktu itu Keisha belum ada nih. mobil. Memang jaraknya jauh. Tapi mereka punya keledai. Keledai itu juga kuat loh, pikul beban. Iya. Jadi mereka naik keledai. Terus satu keledai 10 orang Tan? Iya, ada 10 orang Satu keledai dinaikin 10 orang? Satu keledai nggak mungkin 10 orang guys. Waduh, kasihan dong keledainya. Iya, capek dia. Satu orang naik satu keledai. Aduh, Keisha. Gimana? Aduh, Kalah Keisha. sama Kriwil. Jadi mereka pergi ke Mesir, masing-masing naik satu keledai. Iya. Ya. Nah, waktu mereka sampai di Mesir, Terus mereka sampai. ya kan mereka mesti menghadap Yusuf kan Iya. untuk beli makanan. Iya. Jadi waktu mereka menghadap Yusuf, Yusuf lihat, aduh ini saudara-saudara Yusuf saya. kenal. Yusuf kenal Dia mereka. kesel gak Tan? Tapi mereka nggak kenal Yusuf. Karena iya. penampilan Yusuf seperti orang Mesir. Dia pakai baju gaya Mesir. Lalu bahasanya juga bahasa orang Mesir. Jadi kalau Yusuf berbicara dengan saudara-saudaranya harus pakai penterjemah. Supaya saudara-saudaranya bisa mengerti. Nah, begitu ceritanya. Jadi waktu Yusuf lihat saudara-saudaranya, wah, ini kejutan yang menyenangkan Iya, tuh. Tan. Iya. Dia senang, dia nggak marah sama saudara-saudaranya. Enggak, dia enggak marah. Sebaliknya dia senang karena dia sudah lama enggak bertemu dengan saudara-saudaranya. Jaraknya itu kira-kira 20 tahun loh.
Dia nggak ketemu dengan saudara-saudaranya. Jadi dia kangen gitu ya. Dia kangen, dia rasa aduh ini sesuatu yang amat menggembirakan, amat menyenangkan. Lalu waktu dia melihat saudara-saudaranya dia pikir saya mau menguji mereka. Jadi dengan suara yang tegas pakai bahasa Mesir dan ada penterjemah. Yusuf bilang, kalian ini mata-mata ya. Kalian datang ke Mesir untuk mau melihat keadaan dari negeri ini. Wah, pasti mereka takut. Mereka takut. Lalu mereka bilang, oh tidak Tuhan, kami ini orang baik-baik. Kami ini satu ayah. Kami punya adalah 12 bersaudara. Yang satu sudah tidak ada. Dan yang bungsu sekarang tinggal sama ayah di rumah. Gak boleh datang ke Mesir. Yusuf bilang, enggak, kalian ini mata-mata. Dibilang mata-mata. Sekarang kalian harus masuk di penjara. Di penjara? Di penjara. Masuk di penjara. 3 hari mereka dikurung di penjara. Nah, lalu tapi di penjara Yusuf selalu kasih makanan yang cukup buat mereka ya. Cuma Yusuf mau menguji mereka. Apakah mereka saling berkelahi di penjara gitu ya. Waktu 3 hari selesai mereka dikeluarkan. Lalu waktu mereka menghadap Yusuf mereka ngomong-ngomong. Aduh kenapa ya sampai terjadi begini ya. Jadi mereka jadi ingat apa yang sudah mereka lakukan. Lalu mereka bilang, dulu itu loh, kita kan sudah melakukan hal yang kurang baik kepada adik kita. Oh mereka ngomong itu. Kan waktu itu Yusuf sudah mohon belas kasihan. Jangan saya dijual. Aduh sayangilah saya. Itu mereka Tapi mereka nggak mau dengar. Mereka tetap jual Yusuf. Nah waktu mereka ngomong-ngomong lalu mereka bilang ini akibatnya. Kita harus terima ini akibatnya karena kita sudah melakukan hal yang kurang baik untuk adik kita. Dan waktu Yusuf dengar, Yusuf sedih dan sampai dia nangis. Lalu cepat-cepat dia masuk ke kamar, dia cuci muka lalu dia kembali lagi kepada saudara-saudaranya. Yusuf belum sadar juga tuh Tante. Iya Tante. Kenapa? Mereka itu belum sadar juga kalau yang di depan mereka itu Yusuf. Mereka nggak sadar kalau itu Yusuf. Iya, mereka nggak kenal. Iya, karena Yusuf pakai bahasa Mesir. Dan seperti orang Mesir. Iya, seperti orang Mesir. Jadi Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, oke sekarang saya akan kasih kalian makanan dan cepat-cepat kalian pulang ke rumah ayahmu. Tapi kalau kalian mau kembali harus bawa adikmu. Yang Benyamin itu. Adikmu yang bernama Benyamin. Tapi saya akan tahan seorang dari kalian. Simeon. Iya. Simeon dimasukkan di penjara ya. Jadi kalau kalian mau kembali harus bawa adikmu. Jadi mereka pulang. Tapi mereka mau di perjalanan ya, mereka mau memberi makan keledai-keledai, mereka buka karung-karung, ternyata ada apa? Kantong uang mereka ada di dalam karung. Masih utuh Tan. Masih utuh. Jadi, ternyata Yusuf nggak terima uang mereka. Yusuf kembalikan. Mereka jadi pikir aduh bagaimana nanti kita ini mau kembali ke Mesir, udah jauh. Mereka sudah dekat dengan Kanaan. Jadi mereka pikir oke deh. Mereka pulang aja. Gawat ini, gawat darurat. Mereka harusnya kembali tuh ke Mesir. Jadi mereka teruskan saja perjalanan ke Kanaan. Sampai di Kanaan, mereka cerita. Papanya kan tanya. Iya. Hei, bagaimana ceritanya? Jadi mereka cerita. Wah, Pak, kita waktu ke sana kita dimasukkan dalam penjara. 3 hari kita dimasukkan dalam penjara. Iya, biarin aja masuk penjara. Biarin, syukurin Mereka aja udah masuk jahat ya? penjara. Iya.
Mereka kan udah jahat sama Yusuf. Biarin ya, jangan, kasihan. Itu kan cuma Yusuf mau cek mereka ya. Tapi setelah 3 hari kita dikeluarkan. Lalu kita dikasih makanan di karung-karung kita. Tapi uang-uang kita dikembalikan. Bagaimana lalu mereka bilang kepada Yakub, Pak, kalau kita mau kembali lagi beli makanan, kita harus bawa Benyamin loh. Papanya bilang, oh tidak. Iya harus bawa Benyamin. Lah kalau Benyamin tidak diajak, kita tidak bisa beli makanan dong Pak. Iya. Kita akan kelaparan. Nah, lalu berapa waktu kemudian kan makanan yang mereka bawa lama-lama habis. habis. Sudah dimakan oleh keluarga ya. Jadi Gimana dong? sudah habis. Sudah harus pergi lagi ke Mesir untuk beli makanan. Tapi mereka pikir, Pak, kalau nggak bawa Benyamin kita nggak akan pergi. Akhirnya mereka bujuk-bujuk. Akhirnya Yakub bilang, oke, nggak? boleh. Soalnya kalau nggak bisa dapat makan. makanan, kelaparan ya. Jadi Benyamin berapa ikut. orang yang pergi? Ayo ke Mesir. Yang Iya. pergi. Ada Kan tambah Benyamin 11. tuh. Iya, kan ada tambah Benyamin jadi 11. Lupa. Kan yang satu ditahan. Kan Yusuf sudah tidak ada. Lalu Simeon di penjara. Kan kalau 12 kurang 2 jadi berapa? 10. Nah, Tetap jadi, 10. ya kan? Oke. Terus Nah, terus gimana Tan? mereka ke Mesir. sekarang mereka pergi 10 orang ya. Dan waktu mereka sampai Simeon dikeluarkan. Oh iya. Jadi mereka bersebelas ya. Iya. Iya. Bertemu dengan Yusuf. Waktu Yusuf melihat mereka, Yusuf lihat mereka sujud menyembah. Iya. Yusuf jadi ingat. Iya, mimpinya. Mimpinya. Ini mimpi saya yang dulu sekarang menjadi kenyataan. Lihat, saudara-saudara saya sekarang datang sujud menyembah kepada saya. Lalu waktu Yusuf melihat ada adiknya di situ, Yusuf senang. Ini kejutan yang menyenangkan. Tante, ini namanya reuni yang menyenangkan. Iya. Oh iya, kalau zaman Iya, sekarang kita bilang menyenangkan. reuni ya. Iya. Reuni, Tante, iya. tante, Oke. tante. Apa sih Kriwil? Terus apa yang Yusuf lakukan setelah ketemu sama saudara-saudaranya? Dipeluk gak, Tan? Hah? Mereka pelukan gak? Iya. Belum. Belum. Oh, belum. Yusuf belum mau memperkenalkan dirinya. Oh, masih belum kenal. Yusuf Dia ngapain? menyuruh pembantunya menyediakan makan siang. Wah. Wah, Makan siang yang enak. duh jadi Lalu lapar. mereka duduk dari yang tertua berturut-turut sampai kepada yang bungsu. Mereka jadi heran, loh kok itu Tuhan tahu ya Urutannya. Kalau mereka lapar. urutan kita ya. Kirain. Lalu Yusuf suruh supaya di meja Benyamin dikasih makanan 5 kali lebih banyak daripada yang lain-lain. Wah, ini lebih banyak. Wow, Banyak kira-kira banget punya Benyamin. Kakak-kakaknya kakak-kakaknya Iya, iri nggak? dong. Iya. Iri pasti. Kak. Kok banyak banget tuh Benyamin. Ternyata mereka nggak iri, mereka enjoy aja, Wah. ya. Mereka makan makanan karena makanannya enak sih yang Iya, dikasih, ya. pasti. Cuma untuk Benyamin 5 kali lebih banyak. Nah, Ah, lalu Yusuf belum mau memperkenalkan Iya. dirinya. Yusuf masih tunggu, kenapa ya? masih ada 1 ujian lagi. Banyak banget tante ujiannya. Biasanya Iya. ujian yang terakhir itu yang lebih sulit Iya, loh. pasti. Nah, kira-kira Ngapain, Tan? mereka lulus nggak kira-kira ujian yang terakhir? Nah, Gimana tuh, Tan? adik-adik, Hmm. waktu saudara-saudara menghadapi ujian terakhir yang diberikan Yusuf, mereka lulus nggak ya? Mau tahu jawabannya? Mau ceritain, Tan? Iya, Kepo. kembali lagi minggu depan. Iya. Nah, nanti tante lanjutkan ceritanya ya. Nah, ujian apa itu yang terakhir? Ya, pasti lebih seru lagi. Iya. Ya, jadi jangan lupa ya. Datang lagi, depan, ikuti lagi ikuti acara sekolah sekolah minggu di udara. Oke, nah untuk pelajaran pada hari ini Ya.
Yusuf tetap hidup menyenangkan hati Hati Tuhan. Maka Tuhan memberikan kejutan-kejutan yang menyenangkan bagi Yusuf. Kriwil juga mau kayak Yusuf. Kita mau kejutan-kejutan yang menyenangkan ya. Iya. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Contohnya gimana Kalau tuh, Tan? adik-adik juga mau mendapatkan kejutan-kejutan yang menyenangkan, adik-adik harus menyenangkan hati Tuhan. Iya. Ya, seperti apa ya? Rajin ikut sekolah minggu di udara, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin menghafal ayat hafalan. Kriwil. Pinter, Kriwil ya. Jadi kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan kejutan-kejutan yang menyenangkan. Nah, ada juga contoh kalau adik-adik main game online. Iya, adik-adik suka nih main game online tuh. Tapi kalau kalah, waduh, Marah-marah. Marah-marah. Iya. Lalu mereka Kadang ucapan ngomongnya nggak bagus. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Namanya juga permainan. Terus teriak-teriak, banting-banting kaki. Banting HP. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nggak bagus ya. Iya. Nah, kita mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, agar Tuhan juga akan memberikan kepada kita kejutan-kejutan yang menyenangkan. Iya. Nah, oke, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan. Ayat hafalan. Ah. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 7b. Kriwil yang bilang. Oke. Bunyinya apa, Kriwil? Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Oke, sekarang kita ulang lagi sama-sama. Sama-sama ya. Oke. Oke, yuk. Galatia 6 ayat 7b. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Adik-adik mau menuai hal-hal yang baik? Pasti dong. Hidup menyenangkan hati hati Tuhan, Tuhan. ya. Oke. Dan Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Amin. Sekarang kita akan nyanyi lagi. menyanyikan lagu yang pernah kita nyanyi ya. Iya, udah pernah nih nyanyi. Apa lagu adik-adik ini. masih ingat lagu ini? Yang Mata kecil mengatakan ini? mata kecil, Mulut kecil ini. mulut kecil, Iya. ya. Pasti adik-adik masih ingat, oke? Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Dari awal, Kak. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul
hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Mari kita berdoa, semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, senang sekali mendengar cerita tentang Yusuf. Kami juga ingin ya Tuhan mengalami kejutan-kejutan yang menyenangkan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang manis, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami sering menjadi anak yang suka marah-marah, yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak bagus waktu nonton game atau bermain game. Ampuni kami ya Tuhan, dan tolong kami menjadi anak-anak yang manis, yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kami juga ingin mendapatkan atau mengalami kejutan-kejutan yang menyenangkan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua adik-adik yang nonton acara sekolah minggu di udara ini. Dalam studi mereka kami berdoa Tuhan, berikan kepintaran, berikan kerajinan untuk belajar dan keseriusan supaya mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan mereka dapat berhasil dalam cita-cita mereka. Kami juga berdoa buat orang tua agar Tuhan juga memberkati setiap usaha yang dikerjakan oleh orang tua, Engkau membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday Happy adik-adik. Sunday. Sunday. God bless you. God bless God bless you. you. Bye.